Karena memang pandangan yang mainstream itu tidak selalu benar. Contoh misalnya, ini kita bicara koin paling besar, Bitcoin. Orang mengatakan sebagian lah ya mengatakan bahwa ini tuh subjektif, hanya komunitas saja dan lain sebagainya gitu ya. Maksudnya aset itu bernilai di kalangan tertentu gitu? Di kalangan tertentu. Sebenarnya gini, aset paling berharga yang paling stabil di dunia manusia ya, emas. Itu nilainya subjektif. Nilainya subjektif. Karena nilai utilitas dia tidak sama dengan harganya. Ibaratnya nih ya, mungkin bahasanya orang di industri telekomunikasi yang harus pakai emas untuk chip, kalau ada yang lebih murah ganti dia, bahasanya kan gitu. Dan kalau misalnya emas itu hanya dipandang sebagai aset industrial seperti perak saat ini ya, perak itu kan ada yang menyimpan sebagai investasi, ada yang membeli banyak sebagai aset industrial buat katalisator atau segala macam. Emas itu gak bakal nilainya segitu dan demandnya gak bakal setinggi itu emas itu. Jadi sebenarnya emas pun secara value, secara nilai itu subjektif karena utilitasnya tidak selevel dengan harganya. Dan itu, meskipun memang pasti dalilnya adalah bahwa itu tuh adalah kodrat dari Allah segala macam dan ini itu. Tapi dari segi ilmu ekonomi itu subjektivitasnya ada. Tetap ada ya? Ada. Terutama emas-emas untuk peruntukan tertentu ya? Jadi emas itu ibaratnya lebih dinilai sebagai store of value, nyimpen nilai. Bitcoin pun sekarang dilihat sebagian orang, termasuk saya ya, saya termasuk yang nabung di Bitcoin juga. Saya nabung di Bitcoin karena saya pengen jaga nilai. Oh iya, store of value. Dia hanya menyimpan nilai. Apakah utilitasnya setara dengan harganya? Tidak. Tapi sebaliknya kalau Bitcoin memiliki utilitas. Bitcoin ada utilitasnya, tapi sama seperti emas, utilitasnya tidak selevel dengan harganya. Harganya jauh lebih tinggi ya? Harganya jauh lebih tinggi dan aset-aset yang digunakan sebagai store of value dari dulu sampai sekarang memiliki kesamaan sifat yang sama. Apa itu? Sama, utilitasnya tidak selevel dengan harganya. Harganya. Ibaratnya kita beli tanah nih, harganya 2M. Kita berharap apresiasi misalnya 2 kali lipat dalam waktu 10 tahun. Misalnya saya beli rumah 2M, sewanya per bulan 4 juta. Itu kalau dihitung-hitung, balik modalnya tuh nunggu berapa lama sampai kita ngarepin sewa itu. Tapi ketika dijual, harganya naik. Iya. Berarti kan ada subjektivitas value di sini. Iya. Dan itulah kenapa banyak yang tidak memahami Bitcoin. Ini secara teoritikal ya, bahwa Bitcoin itu memang store of value, dia tidak dianggap sebagai aset karena utilitasnya, tapi dia bisa jaga nilai. Dan itu dalam teori ekonomi apa ya bahasanya ya, disebut konsinomik tapi belum sesuai banget, tapi kira-kira seperti itu. Kita menyimpan sesuatu berharap suatu saat aset itu dibeli dengan nilai yang lebih tinggi. Dan itu kalau misalnya tidak dipahami, bisa-bisa diharapkan dengan alasan tersebut. Padahal emas juga memiliki fungsi yang sama. Jadi benar-benar itu maksudnya kalau saya melihatnya, teori ekonomi pun harus benar-benar dipahami secara dalam sebelum kita melihat sesuatu, karena itu benar-benar membantu sekali dalam membentuk perspektif kita terhadap suatu produk muamalah. Ini kalau ngikutin apa kata Nasir Ustadz Devin nih, saya rasa nggak ada yang berani berfatwa masalah muamalah kayaknya. Susah kayaknya. Jadi ya mau nggak mau kita ya minimal terjun ya, upgrade diri yang melakukan, atau misalnya nih yang saya lakukan misalnya di kripto, minimal kita tahu model bisnisnya. Betul. Iya, exchanger tuh ngapain sih kerjanya? Betul. Mereka ngambil fee dari mana? Pola transaksinya seperti apa? Kemudian mereka membuat value token seperti apa? Profilingnya seperti apa? Kemudian bagaimana cara market bekerja? Yang mau nggak mau kita harus PKL, iya PKL. PKL dan praktek. Harus learning. Iya, jadi nggak ada itu istilahnya fatwa instan di mimbar, orang nanya cerita sedikit langsung keluar fatwa halal haram. Itu bullshit itu. Ya bullshit itu. Saya nggak berani ngomong seperti itu ya. Tapi intinya lebih kepada mungkin holistic understanding of ekonominya, produknya itu benar-benar harus diperdalam sampai kita ngerti. Karena saya pernah ketemu satu ustadz, dia nanya lah suatu kasus gitu ya, dia lagi ada koin yang main game terus dapat
koin itu Iya. dia biasalah lagi pengen nambah jumlah biar bisa naik nilainya sebenarnya. Push rank dong. Bukan push rank, Bukan. ibaratnya sebenarnya dia jadi, nah itu yang mungkin para ustadz menyebabkan itu haram ya. Jadi memang ada koin-koin yang sengaja di push dulu usage-nya lawan main beberapa cara biar harganya naik terus gitu. Nah, habis itu dia bertanya seperti itu, ini hukumnya seperti apa? Saya bilang ini tuh ada potensi ini harganya naik cepat, mungkin yang antum yang di awal akan untung, yang merugi adalah yang beli di pucuk, padahal naiknya tuh cepet gitu. Itu menurut saya ada potensi ponzinomics yang nggak sesuai syariat. Kan ada ponzinomics yang tanda kutipnya sesuai syariat seperti emas, simpan aset-aset lama. Ada yang memang sengaja buat up jatuh gitu, seperti itu. Ini potensi seperti itu. Iya. Jangan main gitu. Nah itu ketika saya bilang coba belajar dulu asetnya, dia sempatlah berkata saya sudah belajar bikin muamalah yang akad klasik. Nah berarti dipraktekkan ke sini bisa nggak? Gitu.